Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang ringan-ringan saja. Biasanya saya sampaikan kitab Wahyu. Ini ada waktunya saya untuk menyampaikan hal-hal yang cukup ringan saja, saudaraku. Hal-hal yang mikro, hal-hal yang ringan saja, saudaraku. Ini judulnya mengenai dosa yang membawa kepada maut. Saudara, ada beberapa orang yang kemarin bertanya kepada saya. Kita baca di dalam ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku, di sini kok sepertinya lucu sekali, saudaraku. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, saudaraku. Ini seperti apa definisinya, saudaraku? Kenapa ada dosa yang tak terampuni dan sampai bisa mendatangkan maut, bahkan didoakan pun tidak bisa? Saudaraku, ini dosa yang seperti apa? Kita akan melihat dulu dari dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara, di dalam kehidupan ini, karena beraneka ragamnya kejahatan, kenajisan, kemudian juga kekejian yang diperbuat oleh manusia, ini dosa juga memiliki klasifikasi, saudaraku, baik dosa ringan, kemudian dosa sedang, dosa besar, dan satu yang fatal, yaitu dosa yang tak terampuni. Dosa yang membawa maut, didoakan pun itu tidak bisa. Itu dosa seperti apa nanti saya bahas, saudaraku. Saudaraku, ini satu contoh ya, saudaraku. Ini berbohong, kemudian sombong, kemudian iri hati, saudaraku, pemarah, penakut, saudaraku. Ini masuk dalam klasifikasi dosa yang ringan, bisa kita anggap seperti itu, saudaraku. Kemudian seperti berkhianat, memfitnah, berjudi, bersaksi dusta, saudaraku. Ini termasuk dosa yang sedang, saudaraku. Bisa kita katakan seperti itu. Kemudian, saudaraku, membunuh, berzina, ini termasuk klasifikasi dosa berat. Tetapi dari dosa yang ringan ataupun berat itu, saudaraku, Tuhan itu mau mengampuni loh, saudaraku. Dari dosa yang paling kecil, ringan, berbohong, sampai yang paling berat, membunuh dan berzina, saudaraku. Itu Tuhan masih bisa mengampuni, bisa memaafkan, menjadikan putih seperti salju, mengampuni menjadi bersih. Saudaraku, kemudian apa bedanya dosa besar dan dosa kecil itu? Efeknya di dalam badan atau tubuh manusia, di dalam bait suci Allah ini, saudaraku. Jadi besar dan kecilnya dosa ini sebetulnya akibat finalnya akan sama saja, yaitu kebinasaan dan neraka kekal. Jadi baik dosa besar ataupun dosa kecil itu akhirnya itu sama, membawa manusia kepada neraka kekal kalau tidak bertobat. Saudaraku, yang menjadi pembeda, saudaraku, ini adalah daya hancurnya, saudaraku. Jadi semakin gede, semakin besar dosa yang diperbuat seseorang, itu daya hancurnya akan semakin besar. Kekuatan merusaknya itu semakin besar. Kekuatan merusak di dalam tubuh manusia ini semakin besar, saudara. Jadi kalau dosa yang kecil itu daya rusaknya di dalam badan manusia juga kecil. Tapi kalau dosa yang besar, membunuh, berzina, dan lain sebagainya, saudaraku, itu daya rusaknya itu akan besar. Selain bisa menimbulkan penyakit, juga berdampak, berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Itulah akibatnya, saudaraku. Kalau dosa itu semakin besar, maka, saudaraku, ini dampak daya hancurnya itu akan semakin besar.
Tapi kalau misalkan berbohong, bohong-bohongan masalah kecil, saudaraku, berbohong putih, kata orang dunia seperti itu, saudaraku, itu ya itu mengandung konsekuensi juga, saudaraku, ada daya rusaknya, tapi tidak akan sefatal kalau itu dosa besar, saudara. Kalau dosa besar itu nanti daya rusaknya akan semakin luar biasa. Saudaraku, itu yang pertama. Saudaraku, jadi besar kecilnya dosa itu nanti akan mempengaruhi daya rusak di dalam tubuh manusia. Baik itu nanti daya rusak itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan malapetaka, akan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang. Tapi semakin gede, semakin besar dosa yang diperbuat oleh seseorang, maka daya hancurnya itu semakin besar. Ini bedanya, saudaraku. Tetapi keduanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, itu kalau tidak bertobat, itu hadiahnya adalah neraka kekal. Akan dibawa kepada neraka kekal. Orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat, dosa kecil ataupun besar, sama saja nanti dibawa ke neraka. Oleh karena itu, saudaraku, orang harus terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau mengampuni total, saudaraku. Dosa kecil kita maupun dosa besar kita itu diampuni total, tidak diingat-ingat lagi. Saudaraku, tidak seperti orang dunia ini, saudaraku. Kalau orang dunia itu bolak-balik saya katakan, ya aku memaafkan, tapi proses hukum biar tetap berjalan. Itu bohong, saudaraku, belum mengampuni seperti Tuhan. Kalau Tuhan kalau sudah mengampuni, dosamu sudah aku ampuni. Tuhan sudah bebaskan semuanya. Baik dari sanksi apapun Tuhan sudah bebaskan. Sanksi dari kehidupan dunia ini, sanksi dari kehidupan nanti, saudaraku, itu sudah Tuhan bebaskan. Beda dengan mulutnya manusia ngomong, ya kamu sudah aku maafkan, tapi biar ya nanti proses hukum tetap berjalan. Itu enggak mengampuni, itu masih sama juga bohong, saudaraku. Lebih baik nggak usah minta maaf kalau cuma seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, dosa ini pada akhirnya baik dosa kecil ataupun besar, ini akan membawa manusia kepada neraka yang kekal. Kemudian efeknya di dunia ini, saudaraku, kalau dosa itu kecil, daya hancurnya juga kecil. Tapi kalau dosa itu besar, daya hancurnya di dalam tubuh manusia ini juga besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi segala macam dosa, ini dari yang ringan sampai yang berat, ini Tuhan mau mengampuni. Dosamu yang kecil, yang nggak kelihatan. Mungkin dosa berbohong tiap hari, dosa sama bosnya, bilang sesuatu, mungkin karena untuk menutupi segala sesuatu yang ringan-ringan saja, terpaksa berbohong, saudaraku. Untuk menutupi segala sesuatu yang orang katakan itu dosa putih, saudaraku, itu juga dosa, saudaraku. Kemudian dosa berkhianat, dosa yang lain sebagainya, dosa membunuh, dosa berzina dan lain sebagainya, semuanya Tuhan mau mengampuni, mau memaafkan, membersihkan total dosa-dosa saudara. Saudara, itulah imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu dia mau mengampuni dosa kita total. Tidak diingat, dibersihkan total dosa kita itu. Oleh karena itu, kita layak menjadi pewaris kerajaan surga. Kalau ditanya, emangnya surga itu miliknya mbahmu, saudaraku? Bukan cuma mbahku, saudaraku. Surga itu milik Bapakku, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, pemilik surga. Oleh karena itu, Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan Yesus, saudaraku, tidak pernah meminta didoakan sama murid-muridnya, saudaraku. Nanti Petrus ya, doakan aku supaya nanti aku masuk surga, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berdoa seperti itu, saudaraku. Tolong ya Yohanes, Yakobus nanti berdoa kalau aku mau disalib, nanti berdoa supaya dipermudah salibku, supaya nanti langsung diterima Bapa di surga. Tuhan gak pernah minta berdoa seperti itu, saudara, karena dia membuktikan kalau dia itu Tuhan. Gak butuh didoakan Tuhan Yesus itu, saudaraku. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus yang ajaib. Saudaraku,
Tidak salah kalau saudara ikut Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak kita sembah. Dia yang memiliki kerajaan surga, Dia pemilik surga. Nanti kalau sudah ditanya, emangnya surga milik mbahmu? Enggak cuma mbahku, surga itu milik Papaku, Bapak Yesus di dalam surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kebanggaan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi dosa dari yang ringan sampai yang berat itu Tuhan mau mengampuni. Saudara, dosa itu bukan untuk ditimbang, saudara, kemudian diimbangi dengan kebaikan. Kalau begitu nanti orang kaya badi, saudaraku. Orang kaya nanti senang banget, saudaraku. Tiap hari dia juga berbuat dosa, berzina, berjudi, saudaraku, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku, dengan tangannya yang lain dia berbuat baik, menolong orang, saudaraku. Dengan duitnya yang banyak dia menolong orang, menyantuni orang miskin, membantu orang-orang menderita, saudaraku. Kalau dosa ditimbang nanti orang akan berlaku seperti itu. Dan itu nanti membuat orang semakin jahat, saudaraku. Oleh karena itu, dosa itu nggak ditimbang, tetapi diampuni secara totalitas oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi segala macam dosa, baik dari dosa yang kecil sampai dosa yang paling berat tadi, Tuhan akan ampuni. Dosa bukan untuk ditimbang. Sebab kalau ditimbang, saudaraku, nanti seperti itu tadi. Orang yang kaya nanti untung, saudaraku. Dia sementara dia juga berbuat dosa, berzina tiap hari, tapi dia juga rajin tiap hari berbuat baik, saudaraku, nolongin orang, bantu panti asuhan, bantu orang miskin, bantu anak jalanan. Dosanya karena ditimbang dengan kebaikannya, saudaraku. Itu membuat orang makin jahat, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam iman kita, dosa itu diampuni sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian, saudaraku, ada satu hal lagi yang saya sampaikan, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Ada satu dosa yang tidak terampuni. Saudaraku, dosa apakah itu, saudaraku? Kita akan baca Matius pasal 12 ayat 31. Saya akan bacakan. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Amin. Jadi, segala macam dosa dari yang paling ringan sampai dosa super berat, dosa kelas berat, itu diampuni semua. Cuma satu yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus, yaitu dosa hujat terhadap Roh Kudus. Dosa hujat itu apa, saudaraku? Nah ini, saudaraku, dosa hujat itu apa? Dosa hujat adalah ketika seseorang itu di dalam hatinya, saudaraku, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perasaannya, itu betul-betul memang berniat melawan Tuhan. Tidak ada keinginan baik, itulah hujat terhadap Roh Kudus. Jadi hujat terhadap Roh Kudus itu bukan melalui kata-kata, saudaraku, tapi itu sikap hati. Saudaraku, orang kalau sedang kilap, saudaraku, seringkali bahkan, saudaraku, menghujat Tuhan Yesus dan lain sebagainya, mulutnya seperti itu, tapi ketika lain dia sadar, saudaraku, itu masih diampuni. Menghujat Tuhan Yesus itu masih diampuni, saudaraku. Menghujat anak masih diampuni. Tapi kalau menghujat roh, karena roh itu adanya di dalam diri kita, artinya kita melawan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita melawan kuasa Tuhan, kita melawan kebenaran dengan sengaja, itulah dosa yang tidak terampuni. Jadi, ciri dari dosa yang tak terampuni atau dosa menghujat Roh Kudus adalah sikap kesengajaan menentang Allah dan Roh Kudus. Hatinya selalu berkecamuk perlawanan terhadap Tuhan, merasa benci, merasa marah kepada Allah, dan jauh dari pertobatan. Itulah dosa yang membawa maut, saudaraku, yang dikatakan di dalam Matius pasal 12 tadi, itu dosa yang membawa maut, yang tak terampuni.
Oleh karena itu, saudaraku, kita hendaknya jangan sampai di dalam hati ini menghujat dan melawan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, supaya kita terhindar dari dosa hujat terhadap Roh Kudus, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan ini menjauhkan manusia dari dosa hujat. Saudara, kalau saudara punya anak, nasihat yang paling utama, pesan yang paling utama yang harus saudara berikan kepada anak adalah jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jangan menasehati anak bagaimana caranya cari uang, cari duit, saudaraku. Tapi nasihatilah anakmu dengan takutlah akan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Maka nanti anak itu akan diberkati Tuhan, akan dibimbing oleh Tuhan. Bahkan jalan-jalan berkatnya akan ditunjukkan oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa, saudaraku. Jadi jangan mengajari anak itu, saudaraku, yang menjadi prioritas. Jangan mengajari anak itu cari duit, tapi yang menjadi prioritas adalah ajarilah anak untuk takut akan Tuhan. Itu akan menjadikan anakmu nanti diberkati Tuhan, berkemenangan, jalan-jalannya indah, dan nanti akan diberkati Tuhan dengan segala cara yang luar biasa dan ajaib. Salam penuaian. Ini sekedar pemberitaan firman yang ringan-ringan. Sekali-sekali, saudaraku, saya biasanya sampaikan kitab Wahyu yang merupakan pokok bahasan yang cukup menguras pikiran, tenaga, saudaraku, dan pergumulan. Tapi saat ini saya sampaikan hal yang ringan, saudaraku. Tidak apa-apa, haleluya. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.